Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga Anda semua bisa menjalani aktivitas hari ini dengan baik karena Anda selalu dikaruniai kesehatan. Amin. Pemirsa, yang namanya konten reaksi video ya. Jadi kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana Malaysia itu memang ya seperti itulah. Jadi dia pandai menjiplak, meniru kegiatan atau bahkan ritual-ritual dari suatu negara, termasuk negara Indonesia yang sering mereka jiplak dan mereka tiru. Kali ini mereka, jadi timnas Malaysia itu meniru apa yang telah diraih oleh timnas Indonesia, yaitu mendatangkan pemain keturunan. Nah, kali ini memang keturunan asli ya. Jadi pemain Indonesia itu memang mempunyai darah Indonesia asli. Lain halnya dengan yang dilakukan oleh timnas Malaysia. Mereka tanpa menelusuri jejak ataupun biodata dari sang pemain, tapi mereka berkoar-koar sudah akan menaturalisasi. Nah, ujung-ujungnya ditolak sama pemainnya. Bahkan si pemain itu malah menyebarkan ya, memviralkan bahwa dia tuh nggak ada sama sekali keturunan Malaysia. Wah, pasti malu dong Malaysia. Kalau nggak malu ya kebangetan namanya. Kita saksikan. Gagal tampil mengesankan di kancah sepak bola ASEAN hingga ajang tingkat Asia membuat Federasi Sepak Bola Malaysia berupaya untuk meniru kesuksesan timnas Indonesia dengan program pemain keturunannya. Meski begitu, ternyata itu bukan perkara yang mudah saat ketersediaan pemain keturunan Malaysia yang ada di Eropa tak sesuai ekspektasi awal mereka. Nama-nama pemain yang disarankan oleh akun media sosial Malaysia, yakni VR Future Talents, kebanyakan ternyata tak tepat. Dengan kata lain, mereka asal klaim. Ya, mungkin udah kebiasaan ya budaya asal klaim itu. Dan di video ini kita akan ajak kalian untuk melihat kok bisa sampai pada ketipu klaim soal pemain keturunan Malaysia yang jumlahnya sangat banyak. Tetap stay tune bersama kami karena kita akan bahas hal itu dengan cara yang ringan, tapi tetap dengan data yang akurat untuk kalian. Jika membandingkan dengan negara tetangga mereka, yakni Indonesia, tahun 2024 tentu bukan tahun yang bagus untuk sepak bola Malaysia. Bagaimana tidak? Sekarang kita akan coba bandingkan. Saat di Piala Asia, Indonesia lolos ke babak 16 besar. Malaysia hanya jadi tim juru kunci di grup D. Sedangkan saat Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23, timnas Malaysia lagi-lagi hanya jadi tim juru kunci di bawah Kuwait, Vietnam, dan Uzbekistan. Dan saat Indonesia lolos di round 3 kualifikasi Piala Dunia dan kini tengah bersaing untuk ke Piala Dunia, Malaysia lagi-lagi gagal ke round 3 dan hanya bisa membanggakan diri pernah juara Piala AFF 1 kali, seperti yang ditulis akun onefootball.my berikut ini. Saat itu, ia mengatakan, yang terpenting bagi admin, kita ada 1 trofi berbanding pasukan Timor Leste yang tiada trofi AFF. Sebuah cuitan yang kami pikir hanya untuk menghibur diri, ketika sebaliknya, di tahun 2024 mereka jelas gagal total. Kegagalan Malaysia dan keberhasilan Indonesia untuk bersaing di level Asia inilah yang kemudian membuat banyak penggemar Malaysia ingin mereka mengikuti jejak timnas Indonesia dengan cara meningkatkan level timnasnya dengan menarik para pemain keturunan yang bermain di Eropa. Saat itu, Ketua Federasi mereka, Datuk Hamidin, sejatinya sudah mengatakan bahwa sulit untuk mencari pemain keturunan Malaysia. Indonesia tuh beda sama Malaysia. Namun fans Malaysia justru lebih percaya pada akun yang namanya VR Future Talents. Akun ini memposting puluhan pemain yang mereka sebut memiliki darah atau garis keturunan Malaysia. Mereka mengaku melakukan research terhadap para pemain yang berasal dari Eropa,
terutama dari Inggris, Australia, Belanda, dan Belgia. Hasilnya, nama-nama pemain seperti gelandang Chelsea berusia 26 tahun, Kiernan Dewsbury Hall, hingga Marcus Tavernier dari AFC Bournemouth. Mereka sebut memiliki garis keturunan Malaysia. Selain itu, ada juga pemain Burnley FC, Josh Brownhill, Sian Fleming, hingga pemain-pemain lain layaknya Jamie Shackleton dari Sheffield United, Taylor Moore dari Bristol Rovers, Harvey Knips dari Reading FC, dan Andy Smith dari Hull City. Keren-keren deh pokoknya pemain yang disebut. Future Talents nampaknya ingin menjadikan dirinya sebagai home of Malaysian roots. Tapi sayang, data mereka kacau semua. Saat sebagian besar, nama-nama yang disebut tadi telah mengaku jika mereka tidak memiliki garis keturunan Malaysia. Yang namanya reaksi video ya jelas, jadi mereaksi ya, ngomongin tentang suatu video, tentang suatu konten. Jadi tidak ada unsur ghibah di sini, tidak ada unsur kerasani orang atau bicarakan orang, enggak, sama sekali enggak. Jadi dalam suatu perbincangan itu hal perbandingan itu memang wajar. Jadi seperti ini contohnya, ketika timnas Indonesia sukses memanen ya, mengambil pemain keturunan yang memang punya darah Indonesia, itu ditarik semua, ditawari masuk ke timnas Indonesia, mereka setuju, mereka oke, sudah gabung. Nah, tapi yang dilakukan oleh timnas Malaysia beda. Jadi mereka cuman mengandalkan riset dari seorang saja. Jadi memakai akun ya, entah ini akun tim atau gimana, yang jelas bukan dari FIM, bukan dari FAM yang bergerak. Beda dengan kita, PSSI langsung menunjukkan anggota, langsung menyuruh seseorang anggota dari PSSI untuk menelusuri tentang pemain tersebut langsung ke sumbernya, melalui biodata resmi, ke orang tuanya, ke federasinya. Nah, itu bedanya. Jadi ketika riset dari akun tadi yang dibilang di Malaysia itu, mungkin riset cuma sekedar ngomong antar manusia tanpa ke sumbernya langsung. Jadi kalau PSSI langsung ke sumber biodata, riset langsung ke orang tuanya, ke leluhurnya. Nah, itu bedanya. Terus ada lagi satu, kenapa Indonesia selalu sukses? Ya karena memang ditelusuri dari nenek moyangnya, asli apa enggak, bukan sekedar klaim. Kalau sekedar klaim seperti Malaysia, ujung-ujungnya sama pemainnya justru ditolak mentah-mentah, dan bahkan dipermalukan di media internasional bahwa dia tidak ada ikatannya dengan Malaysia, tutup. Nah, Malaysia malu, wajar. Seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Lihatlah gimana pemilik klub JDT Tunku Ismail Idris bahkan harus mengirimkan pesan kepada Josh Brownhill, pemain Burnley yang diakui sebagai pemain yang memiliki garis keturunan Malaysia. Tunku Ismail Idris saat itu meminta maaf dan meminta Josh untuk mengkonfirmasi bahwa ia bukan orang berdarah Malaysia, agar warga Malaysia tidak semakin gaduh. Berharap Josh bergabung timnas Malaysia. Selain itu, ada pemain sayap Chong PSV, Iggy Hoban, yang diklaim memiliki darah Malaysia. Baru-baru ini, keluarganya menolak klaim bahwa ia memenuhi syarat untuk mewakili Malaysia. Dalam cuitannya terbaru, Tunku Ismail Idris bahkan mengatakan, jika dari daftar yang muncul, ada juga yang nggak tahu Malaysia ada di mana. Seperti cuit berikut ini. Yang ada-ada tuh apabila ditanya, ada yang tak tahu pun Malaysia dekat mana? Exact words was, I'm not Malaysian. And where is Malaysia anyways? Kami dah buat research dan approach, tapi scouting akan tetap diteruskan dengan lebih luas lagi. Melihat banyaknya data dari FC Scotland yang ternyata tidak tepat, banyak netizen Malaysia pun akhirnya marah. FR Scotland pun dinilai menyebarkan klaim yang asal-asalan, dan itu pada akhirnya membuat akun dari VR itu dikunci saat ini. Sekarang, mari lihat beberapa komentar kemarahan dari netizen Malaysia. Akun VR Future Talents mana? Lepas nih nak klaim siapa pula orang Malaysia? Pergi mampus je lah ya, tutup akun tuh, tulis Jowan. Beruntungnya kita punya TMJ di tim Harimau Malaya untuk menjernihkan suasana. Banyak orang sudah memperingatkan bahwa VR Future Talents adalah penipu.
Namun saya masih tidak mengerti mengapa beberapa penggemar percaya pada akun ini. Dah ada orang report akun View Our Future Talents, Rizal Watch, nak backup apalagi lah dengan akunnya nanti. Seperti kata Hamidin atau Ketua Federasi FOM Malaysia, tak semua yang dilakukan Indonesia bisa dilakukan Malaysia. Dan soal pemain keturunan, ada perbedaan besar antara Indonesia dan Malaysia. Pertama, soal jumlah dan sebaran diaspora. Indonesia memiliki populasi sekitar 270 juta jiwa dengan diaspora yang tersebar luas, terutama di Belanda akibat sejarah kolonial. Hal ini memudahkan Indonesia menemukan pemain keturunan yang memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sedangkan Malaysia, populasi yang lebih kecil dan jumlah diaspora yang tidak sebanyak Indonesia, sehingga stok pemain keturunan yang potensial lebih terbatas. Kedua, soal regulasi dan silsilah keturunan. Indonesia banyak pemain keturunan yang memenuhi syarat FIFA karena memiliki garis keturunan langsung hingga kakek atau nenek dari Indonesia. Sedangkan Malaysia, beberapa pemain yang diincar tidak memenuhi syarat karena garis keturunan yang terlalu jauh. Contohnya Mas Dio yang gagal dinaturalisasi karena keturunan Malaysianya berada satu generasi terlalu jauh. Dan ketiga adalah soal strategi. Indonesia di bawah PSSI yang dipimpin Erick Thohir aktif mencari dan mendekati pemain diaspora dengan program yang terencana, termasuk kerjasama dengan federasi sepak bola negara lain. Sedangkan Malaysia, federasi sepak bola mereka, FAM, menghadapi kesulitan dalam menaturalisasi pemain dan perlu upaya lebih keras untuk mencapai prestasi melalui program naturalisasi yang efektif. Dan itulah kenapa Indonesia berbeda dengan Malaysia. Jadi begitu teman-teman, cerita di balik bagaimana penggemar sepak bola Malaysia di prank akun VR's Got Talent setelah klaim sembarangan mereka terbukti tak tepat. Akun VR Future Talents, yang seperti saya bilang tadi, entah itu akun perseorangan atau tim, yang jelas itu adalah akun dengan riset ecek-ecek ya. Jadi sekedar-kedarnya lah, atau mungkin cuma sekedar menyenangkan timnas Malaysia atau gimana ya, yang jelas palsu seperti itu. Jadi ketika timnas Indonesia tim mempunyai slogan ataupun ritual-ritual tertentu yang bisa ditiru dan dilakukan oleh timnas Malaysia, tapi ada sisi lain yang mereka tidak bisa meniru. Apa itu? Ya contohnya seperti barusan soal pemain keturunan. Nah, kalau yang dilakukan PSSI itu mendasar, risetnya jelas, dan pendekatan personal antara federasi, PSSI, dan pemain langsung bertemu. Seperti itu, bukan ecek-ecek riset doang. Apanya yang diriset, apanya yang diteliti, nggak ada. Ujung-ujungnya Malaysia beserta FAN Timnas Malaya cuma dibikin malu. Nah, sekali lagi pertanyaannya, malu apa enggak? Kalau nggak malu ya kebangetan, kayak gitu kata netizen Indonesia. Oh alah, itulah para pemirsa yang bisa saya sajikan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Dan satu yang terpenting, jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.